Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitrianti, NPM 2578304. Saya dari Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1C. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware, software, brainware, perangkat jaringan, internet, dan web browser yang mudah kita temui di kehidupan sehari-hari agar kalian bisa gampang mencari informasi dan mencari tahu dan mudah memahami. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang hardware dulu. Nah, hardware itu adalah semua komponen nyata yang ada di komputer atau perangkat elektronik yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Nah, jadi semua komponen nyata yang membentuk komputer itu disebut dengan hardware. Hardware itu sendiri mempunyai 5 fungsi, yaitu input, proses, output, storage, dan peripheral. Nah, input itu adalah memasukkan data. Contoh, keyboard, mouse, mikrofon. Dan yang kedua itu ada proses. Nah, proses itu ialah mengolah data. Contoh, CPU dan GPU. Nah, yang ketiga itu ada output. Nah, output itu ialah menampilkan hasil. Contohnya itu printer, monitor, dan speaker. Oke. Nah, dan yang keempat itu adalah ada storage. Nah, storage itu ialah menyimpan data. Contoh, SSD, hard disk, dan flash disk. Nah, yang kelima itu ada peripheral. Nah, peripheral itu adalah perangkat tambahan yang membantu kerja komputer. Contoh, webcam dan handset. Oke, yang kedua itu ada software. Nah, software itu adalah sekumpulan program atau instruksi yang dibuat agar komputer bisa menjalankan perintah. Nah, software itu bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita sentuh. Ibaratnya, hardware itu fisiknya, software itu adalah otaknya yang memberitahu hardware harus ngapain. Fungsi software itu fungsi software itu ialah satu, mengendalikan hardware supaya bisa dipakai. Yang kedua, menjalankan perintah pengguna atau user. Nah, yang ketiga itu menghubungkan antara user dan hardware. Nah, jenis-jenis software itu ada 3, yaitu sistem software atau perangkat sistem. Nah, yang kedua itu ada application software atau aplikasi. Dan yang ketiga itu ada programming software atau bahasa pemrograman dan tools. Yang ketiga itu ada brainware. Nah, brainware itu adalah orang yang mengoperasikan atau mengendalikan komputer. Jadi, tanpa brainware, software dan hardware tidak akan berguna sama sekali. Fungsi brainware itu 1. Mengoperasikan komputer sesuai kebutuhan. 2. Mengelola software dan hardware agar berjalan dengan baik. 3. Mengembangkan sistem aplikasi bagi programmer atau IT. Selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat jaringan dan internet. Nah, perangkat jaringan itu adalah alat yang bikin perangkat kita saling terhubung. Contohnya, router WiFi, modem, dan kabelan. Sementara internet itu seperti jalan raya digital, di mana yang menghubungkan jutaan perangkat yang berada di seluruh dunia. Nah, tanpa perangkat jaringan kita nggak bisa masuk ke internet. Contoh nih,
saya live TikTok bareng teman-teman. Nah, router WiFi di rumah saya itu sebagai alat penghubung, itu sebagai perangkat jaringan yang ngasih akses internet atau pas saya mengumpul tugas di classroom. Nah, internetlah sebagai alat akses saya masuk ke server. Selanjutnya, itu yang terakhir ada web browser. Web browser itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk membuka website. Contoh, Google Chrome, terus Mozilla Firefox, dan Safari, dan juga ada yang lain-lain. Nah, browser ini ibarat pintu gerbang kita ke internet. Tanpa browser, kita nggak mengakses situs-situs favorit kita. Nah, contoh nih di keseharian saya, saat saya mencari resep memasak, saya buka Google Chrome dan ketik kata kunci Google di Google. Nah, atau nih pas saya ingin membuka berita kampus, nah saya pakai browser buat buka website Bolinella. Oke, jadi kesimpulannya bahwa hardware itu adalah bagian fisiknya, software itu adalah program yang jalan di dalamnya, brandware itu adalah kita sendiri yang mengoperasikannya, terus perangkat jaringan dan internet itu yang bikin semua terkoneksi, terhubung, dan web browser itu adalah pintu gerbang buat menjelajah dunia maya. Oke, jadi semua itu saling melengkapi dan nggak bisa jalan sendiri. Jadi, pas kamu membuka YouTube, mengerjakan tugas, ingat ya, ada hardware, software, brainware, perangkat jaringan internet, dan web browser yang bekerja sama di balik layar. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.